Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi mahtada bihuda ma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi setelah pekan lalu kita libur karena memang libur nasional. Dan alhamdulillah forum ini menjadi perekat komunikasi kita di saat kita sedang diminta untuk tinggal di rumah. Sebagaimana biasa, kita akan mendengarkan nasihat dari guru kita, Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi. Yang insya Allah nasihat ini juga akan kita broadcast ke channel kita yang ada di Instagram, yang insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita semua dan buat kaum muslimin secara umum yang bisa di-replay di kemudian hari. Baik, kepada Ustaz Dr. Erwandi, kami persilahkan oleh tafadhol mazkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, suatu din, sebuah agama tentu harus mencakup seluruh kehidupan manusia. Kalau tidak, pada saat tidak ada keterangan agama dalam hal tersebut, orang akan jauh dari agamanya di saat itu. Padahal agama adalah kebutuhan manusia setiap saatnya. Dan ini tentu hanya bisa dipenuhi kriteria ini oleh agama dari pemilik langit dan bumi, yaitu din Islam, agama Islam ini. Di mana Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dikembangkan menggunakan kaedah-kaedah yang dibuat oleh para ulama dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, yang membuat agama Allah Subhanahu wa taala ini hadir dalam kehidupan kita, baik di kala kehidupan normal, atau di kala saat bergembira, atau di kala saat sedih, atau di kala sehat, atau di kala sakit, atau di kala tidak ada musibah dan wabah, ataupun pada saat musibah ada, maka di sana agama dinul Islam, agama Allah selalu hadir. Ini dikembangkan oleh para ulama yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla taufik oleh mereka untuk mengembangkan agama Allah dari waktu ke waktu, masa ke masa, hingga din ini merupakan nafas seorang muslim di saat setiap waktu menuntunnya. Dalam masalah muamalat pun para ulama menjelaskan bagaimana sebuah akad dilakukan, apa yang terjadi ketika musibah datang, seperti terjadi corona, seperti musibah COVID-19 atau COVID-19 yang sekarang sudah. Para ulama menulis, menjelaskan syariat Allah dalam hal ini, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah transaksi, dalam masalah yang lain-lainnya, rumah tangga dan keluarga, dijelaskan oleh para ulama. Ada di antara para ulama yang terus berkarya di bidang ini. Kemarin saya mendapatkan tulisan dari salah seorang profesor doktor, dan beliau salah seorang murid dari Syekh di Arab Saudi yang terkenal rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Profesor Dr. Khalid Al-Mushaiti. Beliau menulis buku kecil yang menjadi panduan kaum muslimin dalam masalah amaliyah, dan termasuk dalam masalah transaksi, masalah bisnis, dalam masalah jual beli ketika musibah COVID-19 ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Di antaranya dalam transaksi, baik akad itu adalah jual beli atau ijarah,
atau istisna, itu minta buat jual beli lebih jelas, jual beli biasa. Kalau ijarah ikat jual beli jasa. Adapun istisna adalah akad kontrak membuatkan suatu barang, ya, atau akad salam, akad-akad lainnya. Beliau menjelaskan hukum syariat Allah dalam hal ini. Dan dalam bukunya kecilnya tersebut, ya, bahwasanya syariat Allah, dan ini kan beliau pilih menurut pendapat beliau yang terkuat dalam hal tersebut seperti itu, yaitu amr Rasulullah SAW biwaqtil jawaih, di mana Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghapuskan akad di dalam sebuah transaksi bila terjadi jawaih, bila terjadi musibah, wabah yang menimpa semua orang. Beliau menggambarkan akad ijarah umpamanya seseorang yang telah melakukan transaksi ijarah, menyewa gedung, atau pemilik gedung menyewakan gedungnya untuk hotel, untuk berdagang, karena khususnya di tanah suci Mekah dan Madinah merupakan tempat yang sangat banyak dan dipenuhi oleh manusia di waktu saat. Ketika terjadi musibah seperti ini, para pihak yang menyewa ingin menyewakan lagi ke pihak lain, ataupun dia ingin menggunakannya untuk berdagang di buku atau gedung tersebut. Sekarang ketika terjadi musibah dan wabah, orang-orang tidak dapat masuk ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah umrah. Tamu-tamu Allah terhalangi masuk karena untuk maslahat lebih besar, pemerintah setempat tentunya berdasarkan keputusan para ulama setempat untuk tidak memberikan visa kunjungan untuk melakukan ibadah umroh ke tempat yang mulia tersebut. Ini tentu pasti berdampak bagi para pengusaha yang sudah menyewa, yang ingin disewakan kembali, atau yang menyewa untuk digunakannya untuk berdagang. Sekarang dia sudah menyewa berdagang, sepi, tidak ada orang yang berbelanja. Dia sudah menyewa untuk disewakan lagi kepada travel-travel dari seluruh dunia. Dia sudah menyewa, tapi tidak ada yang akan menyewa dari dia karena dihalangi para orang-orang tersebut masuk ke daerah tadi. Maka fatwa dari syekh tersebut yang beliau ambil dalam bukunya berdasarkan pendapat yang terkuat dalam mazhab Hambali, dan berdasarkan hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk membatalkan akad bila terjadi musibah dan mendapat mudarat bagi pihak tersebut, beliau mengatakan fa'alamul lak ayyattaqullah wa yakhafu, maka hendaklah para pemilik gedung tadi bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka menyerahkan uang para yang sudah menyewa, karena mereka tidak bisa menggunakannya. Mereka bukan ingin menggunakannya, walaupun bisa digunakan bagi yang nyewa untuk berdagang di sana. Dia tidak akan membukanya untuk berdagang, karena tidak ada yang berbelanja. Hanya akan memperbesar biaya operasionalnya dengan membuka dagangan tersebut. Maka dalam kondisi ini beliau berfatwa demikian. Ini pendapat beliau, tetapi subhanallah para ulama kita memang sudah Allah jadikan maka qayyadakumullah binashri dinihi wa ihyaihi, di mana Allah telah mempersiapkan para ulama itu untuk mengembangkan ajarannya, untuk menjelaskan ajarannya kepada umat Muhammad SAW, kepada makhluk Allah, manusia yang lainnya. Para ulama yang berada pada ulama dunia yang berada di bawah Al-Majma' Al-Fiqhi, lembaga fikih Islam internasional di bawah Rabitah Alam Islami atau Liga Dunia Islam yang berpusat di Mekah sekitar 39 tahun yang lalu,
mereka sudah melakukan sebuah muktamar konferensi dunia, dan dari Indonesia ada wakilnya Profesor Dr. Muhammad Rashidi. Kalau saya tidak salah, beliau pernah menjabat sebagai salah seorang menteri agama di Republik Indonesia. Dia ikut hadir dalam itu sebagai narasumber juga, memberikan makalah beliau. Dan yang dibahas adalah seperti tadi, bagaimana menyikapi sebuah musibah yang terjadi di dalam akad-akad transaksi. Alhamdulillah, para ulama tersebut mengeluarkan keputusan bahwa memang dalam hal ini secara referensi fikih, para ulama ada dua pendapat, seperti pendapat tadi yang dipilih oleh Syekh Profesor Dr. Khalid Al-Musyaiqih, bahwa dibatalkan akadnya dan dikembalikan oleh pemilik. Tetapi sebetulnya juga ada pendapat yang lain di mazhab Syafi'i, bila akad sudah terjadi, akad yang terjadi bersifat mengikat, maka dalam hal tersebut tentulah si pihak pemulak, pada pemilik barang yang menyewakan, dia tidak mengapa untuk tidak mengembalikan uangnya karena akadnya sah. Adapun kerugian yang terjadi itu ditanggungkan kepada pihak yang merugi. Ya, para ulama tersebut membahas dan mengambil jalan tengah di mana kerugiannya dibagi ke semua pihak. Artinya bukan yang menanggung kerugian hanyalah yang menyewa saja, bukan juga seperti dalam mazhab Syafi'i, bukan juga yang menanggung kerugian adalah pihak yang menyewakan di mazhab Hambali, tetapi kerugian dibagi dua, dibagi porsi dengan masing-masing. Ya, umpamanya bila sudah dikontrak selama 1 tahun dan kontraknya umpamanya 3 tahun, tinggal lagi masa kontrak 2 tahun, dan terjadi musibah tadi, ya, maka yang kerugian 2 tahun ini dibagi dua. Kalau kerugian yang tahun pertama sebelum ada wabah, itu kerugian masing-masing ditanggung oleh pihak masing-masing. Tapi kerugian yang karena wabah, ini yang ditanggung berdasarkan kerugian disebabkan oleh wabah dibagi dua. Itu dibagi dua, berapa nilai kerugiannya ditanggung setengah oleh pihak pemilik, setengah lagi oleh pihak yang menyewa. Masya Allah, ini kemudian yang lebih dekat kepada sifat keadilan, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh para ulama internasional ketika terjadi inflasi dalam sebuah mata uang dan hutang piutang yang terjadi, menyesuaikan inflasi dengan dibagi dua bila kerugiannya tersebut inflasinya itu berkisar di antara 1/3 ke atas dan di bawah 2/3. Ya, umpamanya seseorang bertransaksi pinjam uang atau beli dengan tidak tunai dengan rupiah. Ketika dia bertransaksi dengan harga umpama 100 juta rupiah atau minjam uang 100 juta rupiah. Di tahun ketika terjadi resesi besar di masa 298 umpamanya, terjadi resesi ekonomi yang besar, sehingga uang yang 100 juta tadi kalau dikonversikan kepada dolar atau kepada emas, mungkin harganya, nilainya bisa lebih dari 100 juta. Maka dilihat inflasinya berapa. Inflasinya di atas 2/3, yaitu sekitar 66%. Ya, maka para ulama sepakat ini ditanggung oleh satu pihak saja, yaitu menjadi karena mata uangnya tidak laku. Kalau di antara itu, pertengah, kalau di bawah 1/3, maka ditanggung oleh pihak yang berhutang, yaitu dia bayar
oleh pihak yang berpiutang. Kalau di atas 2/3 ditanggung oleh yang berhutang. Ya, artinya kalau yang 100 juta tadi terjadi inflasi sebanyak 10%, bukan dibayar 110 juta, tapi tetap 100 juta. Berarti ditanggung oleh yang berpiutang yang meminjamkan. Kalau dia menjadi di atas 66%, 100 juta tadi bila dikonversikan kepada emas menjadi lagi harganya sekitar umpamanya menjadi nilai pada waktu itu menjadi 30 juta. Iya, 100 juta menjadi 30 juta. Maka dikembalikan kepada emas, dinilai 100 juta di waktu dia pinjam apa harga emasnya, kemudian andai umpamanya harga emas tersebut naiknya besar sampai 100%, maka dia akan bayar dengan 200 juta. Maka dengan demikian yang menanggung kerugian adalah pihak yang berhutang. Bila di antara itu, antara 1/3 dengan 2/3, seperti umpamanya inflasinya 50%, maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan porsi masing-masing. Artinya, si yang berhutang hanya membayar 125 juta, 25 juta dia menanggung, 25 juta ditanggung oleh yang memberikan hutang. Maka alhamdulillah, sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan kepada kita nikmat Islam yang Allah memberikan dan mentakdirkan dan menuntut setiap orang yang dikehendakinya untuk mengembangkan al-syariatnya, sehingga setiap nafas kita, setiap perbuatan kita tidak akan terlepas dari syariat Allah. Tidak ada alasan kita di hadapan Allah bahwa ini tidak ada dalam penjelasan kitabmu dan sunnah Nabi, ya, tetapi semuanya jelas dan ada tibyanan likulli syai', itu menjelaskan segala sesuatunya. Maka semoga dengan ini kita bersyukur kepada Allah dapat nikmat Islam dan bersyukur kepada Allah mendapat nikmat ilmu walau dalam kondisi apapun. Di sana ada dinullah, syariat Allah yang harus kita patuhi. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.